Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farid Salman. Nah, sekarang kita lanjutkan ya pembahasan TPS UTBK. Nah, soalnya itu jika n dikurang 1/n sama dengan x, maka n kuadrat ditambah 1/n kuadrat sama dengan berapa? Oke, yang pertama kita lihat di sini n min 1/n ini sama dengan x. Ini dari soal ya. Nah, kemudian langkah berikutnya ruas sebelah kiri kita kuadratin. Nah, maka hal yang sama kita lakukan dengan ruas sebelah kanan. Nah, ini juga kita kuadratin. Oke. Nah, maka di sini kalau kita peroleh misalkan ini a min b kuadrat gitu kan. Nah, maka di sini jadi a kuadrat atau n kuadrat plus b kuadrat ya. Min 1/n ini 1/n dikuadratin jadi 1/n kuadrat. Kemudian min 2ab, min 2 a-nya itu n, sedangkan b-nya itu 1/n. Dan di sini sama dengan x kuadrat. Nah, terus kita lihat di sini. Ini n kuadrat, 1 dikuadratin itu 1, n dikuadratin itu n kuadrat. Kemudian ini n atas dengan bawah bisa dicoret, jadi nilainya 1, min 2 kali 1, min 2. Ini sama dengan x kuadrat. Nah, kemudian yang mau kita cari itu n kuadrat plus 1/n kuadrat. Nah, min 2-nya pindah ruas ke kanan jadi plus x kuadrat plus 2. Nah, maka di sini kita peroleh n kuadrat plus 1/n kuadrat. Nah, nilainya itu x kuadrat plus 2. Pilihan jawabannya yang E. Kemudian lanjut ya. Nomor berikutnya buka kurung a plus b plus 2 dikali dengan a plus b plus 2. Ini sama dengan berapa? Oke, untuk soal kayak gini ya, yang pertama kalau misalkan kita tahu itu rumusnya a plus b kuadrat gitu kan ya. Nah, di sini hal yang kita lakukan ini kita buat dalam kurung nih, a plus b dalam kurung, ini juga a plus b dalam kurung, ini juga a plus b dalam kurung. Nah, kemudian ini kita anggap aja sebagai satu paket gitu ya. Nah, ini sebagai nilai a misalkan, ini nilai b, ini juga ini nilai a, ini nilai b. Nah, kemudian kalau rumus a plus b kuadrat itu kan a kuadrat plus b kuadrat kan. Nah, cuman a nya ini dalam bentuk satu paket, yaitu a plus b kuadrat, kemudian b nya itu 2b kuadrat, kemudian 2ab, a nya ini dalam satu paket ya. Nah, di sini a plus b, b nya 2. Nah, kemudian ini a plus b kuadrat, 2 kuadrat itu 4, 2 kali 2 4, 4a plus b. Nah, bentuknya kita sesuaikan dengan pilihan jawaban yang ada ya. Di sini 4-nya bisa kita tukar posisi ya. Jadi di sebelah kanan 4a plus b, di sebelah kiri 4. Nah, jawaban terakhirnya buka kurung a plus b kuadrat ditambah 4 buka kurung a plus b plus 4. Nah, di sini pilihannya yang tepat yang C ya, C. Next, nomor berikutnya. Jika 12x pangkat 2 sama dengan 7, maka 7 buka kurung 12x pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Nah, untuk soal seperti ini kita lihat ya, di sini kan ada yang bisa kita ganti gitu. Nah, apa yang kita bisa substitusi yaitu nilai ini nih, 12x pangkat 2. Diganti dengan nilai apa? Dengan nilai 7 ya. Tahu dari mana? Dari soal ya. Kan dari soal disebutin 2x pangkat 2 sama dengan 7. Nah, maka di sini 7, 12x pangkat 2 kita ganti 7 ya. Di sini 7, 7 pangkat 2 49. 49 kali 7. Nah, itu nilainya 343. Pilihan jawabannya yang tepat yang E. Tuh. Lanjut. Jika n plus p dan t tidak 0 dan n pangkat 4, p pangkat 7, t pangkat 9 sama dengan 4n pangkat 3, p plus 7 per t pangkat min 9, maka nilai n berapa? Oke, di sini kita lihat ya. Ini kan kita tulis apa yang diketahui di soal. N pangkat 4, p pangkat 7, t pangkat 9. Ini sama dengan 4n pangkat 3, t pangkat 7 per t pangkat min 9. Nah, kemudian t pangkat min 9 di ruas sebelah kanan bisa kita pindahin ke kiri. Di sini n pangkat 4, t pangkat 7, t pangkat 9 kali t pangkat min 9 sama dengan 4n pangkat 3, p pangkat 7. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini kan bilangannya sama ya. Nah, maka di sini pangkatnya kalau dia perkalian ya, maka di sini pangkatnya kita tambah. 9 tambah min 9 itu 0. T pangkat 0 itu 1 ya. Maka di sini yang tersisa di ruas sebelah kiri
N pangkat 4 P pangkat 7 sama dengan 4N pangkat 3 dikali P pangkat 7. Nah kemudian P pangkat 7 nya kita pindah ruas ke kiri, sedangkan N pangkat 3 nya pindah ruas ke sini ya, ke kiri. Tadi P pangkat 7 nya pindah ruas ke kanan. Nah kita dapat persamaan seperti ini nih, N pangkat 4 per N pangkat 3 sama dengan P pangkat 7 per P pangkat 7. Nah kemudian ini kalau operasinya pembagian, bilangannya dia sama, maka di sini pangkatnya bisa kita kurang. Di sini 4 kurang 3 itu 1 kan, N pangkat 1 atau N sama aja. Kemudian P pangkat 7 atas dengan bawah bisa dicoret jadi 1, maka di sini nilai N-nya sama dengan 4. Oke, pilihan yang tepat yang C. Lanjut. Jika A sama dengan B plus X per C plus X, maka X dinyatakan dalam A, B, dan C adalah. Nah, ini kita lihat nih di soal diketahui bahwa A sama dengan B plus X per C plus X. Kemudian, nah ini kita pindah ruas ya ke kiri. A dikali C plus X, yang sebelah kanannya B plus X. Nah kemudian yang ruas sebelah kiri kita kalikan ke dalam. Nah kita peroleh A kali C plus A kali X, yang di sebelah kanan B plus X. Nah kemudian untuk B nya kita pindah ruas ke kiri jadi AC min B. Kemudian untuk AX nya plus AX nya pindah ruas ke kanan jadi min AX. Nah kemudian ini AC min B. Kemudian nih X nya sama kan ya, ini X bisa dikeluarin. Nah maka di sini dalam kurungnya 1 min A. Kalau kita kalikan ke dalam, ini jadi X min AX. Nah kemudian 1 min A nya kita pindah ruas ke kiri, yang awalnya perkalian jadi pembagian ya. Nah, kan sama dengan X. Nah yaudah, maka di sini kalau kita lihat AC min B per 1 min A masih belum ada kan ya di pilihan. Nah kita menyesuaikan dengan pilihan yang ada, maka atas dengan bawah kita kali min 1 gitu. Ini kalau kita kali min 1 atas dengan bawah, ini enggak merubah nilai ya, karena kan min 1 bagi min 1 itu nilainya 1. Kalau dikali 1 kan tetap gitu ya, jadi enggak berubah nilainya. Nah kemudian kita kali ke dalam ya, maka di sini min 1 dikali AC jadi min AC, min 1 kali min B, min kali min jadi plus B. Ini min 1 kali 1 ini jadi min 1, min 1 kali min A, min kali min jadi plus, maka di sini A. Nah, maka di sini X-nya itu B min AC per A min 1. Nah, maka di sini pilihan jawaban yang tepat yang B. Tuh. Lanjut. Jika Y tidak sama dengan 4A dan X sama dengan Y plus A pangkat 2 per Y min 4A, Y dinyatakan dalam A dan X adalah. Oke, berarti yang ditanyakan Y, di dalamnya ada persamaan A dan X. Ya, kita lihat dulu apa yang diketahui di soal, yaitu X sama dengan Y plus A pangkat 2 per Y min 4A. Kemudian Y min 4A nya kita pindah ruas ke kiri ya, jadi perkalian. Jadi X dikali Y min 4A, sebelah kanannya Y plus A kuadrat. Kemudian dikali ke dalam. Di sini X kali Y, YX sama X dikali min 4A min 4AX sama dengan Y plus A kuadrat. Nah kemudian Y nya pindah ruas ke kiri jadi YX min Y, sedangkan min 4AX nya pindah ruas ke kanan jadi plus 4AX. Nah kemudian Y nya bisa kita keluarin ya. Kayak di sini kalau kali ke dalam kan sama bentuknya dengan yang di atas, jadi YX ini Y kali min 1 min Y sama dengan A kuadrat plus 4AX. Nah maka di sini Y nya sama dengan A kuadrat plus 4AX. Nah ini perkalian pindah jadi pembagian X min 1. Nah kita lihat pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban yang kita peroleh, yaitu yang D ya. Y sama dengan A kuadrat plus 4AX per X min 1. Pilihan yang D. Lanjut. Jika 2A ditambah 3 sama dengan 6, maka 3 per 4A plus 6 itu berapa? Nah, ini kita lihat 3 per 4A plus 6 yang ditanyakan ya. Kita buat persamaannya. Ini 3 tetap 3, kemudian 2 nya bisa kita keluarin ya. Ini kalau 2 dikeluarin, ini kalau ke dalam kan 2A kali 2 4A, kemudian 2 kali 3 6. Nah kemudian yang kita lakukan 2A plus 3 ini kita substitusi dengan nilai 6 gitu ya. Maka di sini 3 per 2 kali 6. Nah, maka di sini 3 per 12. 3 per 12 itu atas dengan bawah kita bagi 3 jadi 1 per 4. Oke, pilihannya yang A. Lanjut. Jika A sama dengan 4B, C
C sama dengan 8B pangkat 2 dan B tidak sama dengan 0. Maka C min A per 4B sama dengan berapa? Nah, di sini kita lihat yang diketahui di soal C min A per 4B. Nah, kemudian kita bisa substitusi nih, atau kita ganti nilai C-nya itu dengan persamaannya 8B pangkat 2. Kemudian A-nya kita ganti juga persamaannya dengan 4B, 8B kuadrat min 4B per 4B. Kemudian 4B bisa keluar. Nah, di sini dalam kurung 2B min 1 gitu ya. Ya, kalau kita kali ke dalam 4B kali 2B 8B kuadrat, 4B kali min 1 min 4B per 4B. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya agar bisa kita mencoret nih antara 4B yang atas dengan 4B yang bawah gitu. Ketika kita coret, nah, maka yang tersisa nilai 2B min 1. Nah, pilihan jawabannya yang sesuai yang D gitu. Next, stop. Jika 2 per X buka kurung X kuadrat ditambah X sama dengan setengah, maka X plus 1 berapa? Nah, di sini kita lihat ya. Ini kita tulis ulang apa yang diketahui di soal. 2, nah ini dikali ya atasnya, buka kurung X kuadrat plus X per X sama dengan setengah. Nah, kemudian kita lihat di sini X-nya bisa kita keluarin ya. Jadi di sini kalau kita keluarin kan jadi X kuadrat nih plus X gitu kan ya. Di sini 2X buka kurung X plus 1 per X sama dengan setengah. Nah, kemudian kita lihat di sini yang di atas ada X, bawah juga ada X. Nah, ini bisa kita coret ya. Dan yang tersisa di atasnya 2 buka kurung X plus 1 per 1 sama dengan setengah. Nah, kemudian kita lihat nih 1 kali 1 ya, kali silang nih 1. Nah, ini 2 aja nih, pindahin ke sana. 2 kali 2 4 ya. Nah, di sini pilihannya X plus 1 biarin di sini. Jadi sama dengan 1 per 4 dari 2 kali 2 4. Tuh. Di sini X plus 1-nya itu 1/4. Nah, pilihannya yang A. Lanjut. Jika akar-akar persamaan X kuadrat ditambah 2X min 5 sama dengan 0, maka A dan B adalah A dan B, maka 1 per A kuadrat tambah B kuadrat adalah Oke. Nah, di soal kita lihat yang ditanyakan ya, 1 A kuadrat ditambah 1 B kuadrat. Nah, sekarang ini kan penyebutnya masih beda nih. Ini A kuadrat, nih B kuadrat kan. Nah, agar kita bisa menjumlah, penyebutnya harus kita samakan dulu gitu ya. Nah, agar sama berapa nilainya? A kuadrat B kuadrat dan juga A kuadrat B kuadrat. Nah, ini kali ke sana. B kuadrat kali 1 B kuadrat, A kuadratnya kali ke sana. A kuadrat kali 1 A kuadrat. Nah, sekarang kita lihat. Jadi kita peroleh di sini jadi bisa ditambahkan ya, karena penyebut bawahnya udah sama. Di sini A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, bawahnya A kuadrat B kuadrat. Ini bisa dikeluarin dalam kurung seperti ini. AB kemudian kuadrat. Nah, kemudian langkah berikutnya A kuadrat plus B kuadrat ya, ini kita rubah lagi bentuknya ya. Jadi bentuk seperti ini nih ya. Jadi bentuk A tambah B kuadrat min 2AB. Nah, ini kan A kuadrat plus 2AB plus 2AB dikurang 2AB, jadi 0 kan ya. Nah, nanti kembali lagi ke sini nih. A kuadrat plus B kuadrat per AB kuadrat. Nah, kemudian A plus B. Oke, A plus B tadi kan ini merupakan akar-akar persamaan. A plus B itu rumusnya min B per A ya. A-nya itu yang ada variabel X kuadratnya nilainya 1, kemudian B-nya itu yang ada variabel X-nya yaitu 2 ini ya. Kemudian C-nya itu yang nggak ada variabel X-nya ya. Ini dia nilainya min 5. Maka di sini A plus B itu min B per A. Nah, min B-nya min B-nya 2 gitu kan. Jadi min 2 per A-nya 1 gitu. Kemudian min 2 A kali B. Nah, sama ya. A kali B ini rumusnya C per A. C-nya itu yang ini ya, min 5 A-nya 1. Nah, maka di sini AB-nya itu A kali B ya, atau X1 kali X2 gitu kan, dari akar-akar persamaannya. C per A min 5 per 1 per min 5 per 1 kuadrat. Nah, kemudian tinggal kita kuadratin aja. Min 2 dikuadratin kan 4, 1 dikuadratin 1, 4 bagi 1 4 gitu kan ya. Kemudian min 2 kali min 5, min 2 kali min 5 kan jadi plus ya, plus 10 bagi 1 plus 10, min 5 dikuadratin jadi 25 ya, 1 dikuadratin 1. Nah, di sini kalau kita tambah 4 tambah 10 14 per 25. Pilihannya yang D, 14 per 25.